Silahkan, Pak. Bentar. Ya. Selamat sore Bu Nyoman. Selamat sore, Pak Terima Tut. terima kasih sudah hadir pada sore hari ini untuk melakukan percakapan coaching. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan dan kira-kira apa yang bisa saya bantu? Baik, selamat sore Pak Ketut. Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar. Ini tentang murid-murid saya, Pak. Nih. Oh, jadi yang mau kita obrolin sore hari ini adalah tentang murid-murid dari Bu Nyoman nih. Benar, Pak. Saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah saya. Saat ini saya mengajar matematika di kelas 9 dengan kurikulum K13. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun ikut menurun. Beberapa siswa juga malas akhir-akhir ini mengumpulkan tugas. Seperti itu, Oh, Pak Tut. jadi begitu Bu Nyoman ya. Murid-murid mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajar mereka, di mana hasil belajarnya mereka menurun. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir obrolan kita nanti, Bu? Semoga di akhir obrolan kita ini saya dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya agar saya bisa memotivasi mereka agar lebih giat lagi belajar, sehingga nanti muncul motivasi internal dari dalam diri murid saya. Nah, bagaimana perasaan Bu Nyoman saat mengajar di kelas dengan melihat kondisi murid-murid seperti yang Bu Nyoman sampaikan tadi? Dengan melihat kondisi murid yang seperti saya ceritakan tadi, saya merasa tidak nyaman, Pak. Saya merasa gagal sebagai guru dalam pembelajaran, melihat mereka yang prestasinya menurun, nilainya menurun, karena kurangnya motivasi dari anak-anak itu sendiri dalam pembelajaran. Apakah kejadian yang Ibu Nyoman alami tersebut terjadi di semua kelas yang Bu Nyoman ajarkan? Tidak sih, Pak, hanya di satu kelas aja, yaitu di kelas 9C saja yang Pak. Baiklah, perilaku apa yang nampak dari murid-murid Bu Nyoman, khususnya murid-murid yang berada di kelas 9C tersebut, Bu Nyoman? Saya melihat setiap saya mengajar di kelas itu, anak-anak belum fokus dalam pembelajaran. Banyak siswa yang masih mengobrol dengan teman sebangku. Jadi mereka kadang-kadang ada gurunya, dia malah tetap asik mengobrol seperti itu. Sepertinya mereka belum siap menerima pembelajaran seperti itu, Pak. Apabila kita lihat dari level 1 sampai level 10, menurut Bu Nyoman sendiri atau menurut pengamatan dari Bu Nyoman sendiri, Bu Nyoman sekarang ini ada di level berapa dalam kemampuan Bu Nyoman memotivasi murid dalam pembelajaran Bu Nyoman? Saya merasa saat ini saya masih di level 6, Pak, karena masih kurangnya motivasi anak-anak dalam pembelajaran. Oh, berarti Bu Nyoman merasa ada di level 6 ya. Kira-kira Bu Nyoman ingin berada di level berapa kira-kira nih Bu Nyoman? Sebenarnya saya ingin naik lagi 2 level menjadi level 8 saja sudah cukup, Pak. Nih, nih. Baik.
apa rencana Bu Nyoman yang bisa Bu Nyoman lakukan untuk bisa sampai ke level 8 tersebut? Rencana saya supaya saya bisa mencapai di level 8, yang pertama saya akan memanajemen kelas ya. Misalnya dengan membuat ice breaking terlebih dahulu atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Apalagi saya mengajar matematika, tentu saya mengaitkan materi matematika itu, manfaat mempelajaran materi matematika yang akan saya ajari itu, apa manfaatnya di dalam kehidupan anak-anak nanti. Bisa juga menggunakan media video pembelajaran supaya lebih menarik bagi anak-anak. Selain itu, juga diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu, seperti itu. Tadi Bu Nyoman sudah menyampaikan beberapa rencana yang akan Bu Nyoman laksanakan. Mana yang menurut Bu Nyoman dalam waktu dekat ini yang mendesak untuk dilakukan, kira-kira? Yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking sesuai dengan materi yang saya ajarkan supaya anak-anak lebih fokus lagi dalam pembelajaran di kelas. Oh, kalau begitu, jadi menurut Bu Nyoman yang harus segera dilaksanakan adalah pertama menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar, kemudian melakukan ice breaking. Kapan kapan akan Ibu laksanakan kegiatan ini? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Kamis ini, Pak. Kebetulan pada hari Kamis ini saya dapat mengajar di kelas 9C. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, saya rancang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai tujuan yang ingin saya dapatkan. Yeah. Baik, untuk mempermudah pekerjaan Bu Nyoman, siapa saja yang bisa kira-kira membantu Bu Nyoman dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Bu Nyoman buat? Siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Nyoman? Di sekolah saya ada teman saya namanya Bu Wasita. Beliau adalah guru penggerak dan beliau juga ahli di bidang IT. Saya akan belajar dari Bu Wasita bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik dan menemukan ide-ide ice breaking yang menarik bagi anak-anak. Nah, bagaimana kita bisa tahu rencana yang Bu Nyoman buat itu dapat terlaksana dengan baik? Bagaimana Bu Nyoman? Minggu depan kita bisa ngobrol lagi kan Pak Tut ya sambil minum kopi. Oke. Nanti di sana Oke. saya akan ceritakan bagaimana hasil rencana saya yang sudah saya lakukan nanti di hari Kamis ini. Oke, baik, siap nanti berarti minggu depan nggih. Nah, dari obrolan yang sangat menarik ini, apa yang sudah Bu Nyoman dapatkan? Ya, dari obrolan kita yang menarik tadi itu, saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi. Selain itu, menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid, bagaimana cara memotivasi agar prestasi belajar mereka tidak menurun lagi. Dengan pembicaraan kita tadi, saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya. Berarti Ibu sudah menemukan sebuah solusi gitu ya dari hasil percakapan kita. Nah, bagaimana dengan komitmen Bu Nyoman? Khususnya komitmen terhadap rencana ini. Saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar,
dan melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, sehingga mereka sudah fokus berada di kelas, otomatis mereka akan termotivasi lagi belajarnya, dan mereka juga tidak malas-malasan lagi dalam mengumpulkan tugas. Nih. Wah, keren dan sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan Bu Nyoman. Semoga rencana aksi ini bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil rencana Bu Nyoman setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid ya Bu. Semoga bermanfaat ya Bu Nyoman hasil diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Ketut atas waktunya. Selamat sore. Sama-sama Bu Nyoman, selamat sore juga. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, sekarang berarti kita langsung saja ya Pak Ketut ya. Langsung aja. Nih. Oke. Saya sebagai coach. Nih. Ya, siap Pak Ketut. Nih, siap. Oke, selamat sore Pak Ketut. Terima kasih sudah bersedia hadir pada sore hari ini. Apa yang mau Pak Ketut bicarakan dengan saya sore ini? Terima kasih Bu Nyoman ya sudah bersedia melakukan bincang-bincang atau ngobrol dengan Tiang pada sore hari ini. Saya pada kesempatan ini ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi ketika saya mengajar, khususnya mengenai perilaku murid-murid saya yang sering mengganggu kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu Nyoman. Intinya Pak Ketut ingin ngomongin masalah yang dihadapi selama pembelajaran di kelas, seperti itu ya? Benar sekali Bu Nyoman. Karena pada saat saya mengajar di kelas, khususnya di kelas 9 ini, ada saja murid yang mengganggu jalannya proses pembelajaran sehingga pembelajaran yang saya laksanakan itu menjadi kurang kondusif Bu Nyoman. Ya, berarti ada saja murid yang mengganggu jalannya proses pembelajaran yang Pak Ketut lakukan. Nah, pada kesempatan ini kita cuma punya waktu pendek untuk ngobrol. Pak Ketut ingin dapat apa dari percakapan yang kita lakukan hari ini? Dari hasil percakapan ataupun obrolan kita sore hari ini, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana mengatasi siswa-siswa yang sering mengganggu pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan, sehingga nantinya siswa-siswa tersebut tidak lagi mengganggu kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Mereka sadar akan tugasnya sebagai seorang murid untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik. Kalau selama ini, bagaimana perasaan Pak Ketut saat mengajar di kelas tersebut? Dengan kondisi seperti yang Tiang sampaikan tadi, bahwa ada murid yang mengganggu kegiatan pembelajaran itu, saya terus terang merasa kurang nyaman Bu Nyoman, karena konsentrasi saya tidak bisa berjalan dengan baik gitu ya. Strategi pembelajaran yang saya sudah tetapkan itu tidak bisa saya laksanakan dengan sempurna, dengan baik di kelas, karena beberapa siswa sering melakukan hal-hal yang kurang baik, terutama dari segi perilaku dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Apakah kejadian siswa yang mengganggu proses pembelajaran itu terjadi setiap Pak Ketut mengajar di kelas? Inilah menjadi tantangan saya Bu Nyoman ya. Hampir setiap saya masuk kelas ada saja ya siswa yang bersikap tidak baik ya, artinya mengganggu jalannya proses pembelajaran yang sedang saya laksanakan Bu Nyoman. Sikap-sikap seperti apa yang ditunjukkan oleh murid Bapak tadi? Nah, dalam hal ini mungkin saya bisa mengidentifikasi atau menyampaikan kepada Bu Nyoman beberapa sikap dari murid saya yang sampai menyebabkan
proses pembelajaran terganggu. Misalnya, pertama ada murid yang berkata tidak sopan, tidak sepantasnya diucapkan di ruang kelas. Kemudian ada siswa yang ribut di kelas yang mengganggu, kemudian yang murid yang mengganggu teman, kemudian ada juga murid yang bersiul, dan ada murid yang tidak fokus dengan pembelajaran, dalam artian murid tersebut asik sendiri dengan kegiatannya sendiri tanpa mereka mempedulikan pembelajaran yang sedang saya laksanakan. Oh, baik Pak Ketut. Berdasarkan permasalahan yang Pak Ketut sampaikan tadi, apa rencana Pak Ketut untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, di sini saya tentu harus berpikir gitu ya, berpikir mencarikan solusi ya di sana. Di dalam hal ini tentu mungkin saya harus merefleksi diri dengan mendesain ulang pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian pembelajaran yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional yang bisa saya laksanakan di kelas pada saat pembelajaran. Itu Ya, mungkin yang jadi bisa yang laksanakan Bu ya. Ya, dari yang Bapak sebutkan tadi ada pembelajaran yang berdiferensiasi, ada KSE, adakah hal lain yang Pak Ketut akan lakukan? Ya. Nah, saya di sini selaku guru merasa masih perlu melakukan pengembangan diri, Bu. Artinya meningkatkan kompetensi diri saya sehingga saya mampu menjadi guru yang lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Itu yang rencana yang lain yang mungkin yang saya lakukan. Ya, kalau diperkirakan dari angka 1 sampai 10, selaku guru, sekarang Pak Ketut berada di angka berapa? Kalau boleh saya jujur gitu Bu Nyoman ya, kalau saya mengamati diri saya sendiri, saya sekarang masih berada di kisaran angka 6. Kenapa saya menganggap saya ada di kisaran angka 6 ini? Karena saya merasa belum mampu mengatasi murid-murid yang bermasalah yang saya sampaikan tadi, dan belum mampu menerapkan pembelajaran inovatif, artinya pembelajaran yang bervariasi yang saya lakukan di kelas. Ini sekarang Pak Ketut ada di kisaran angka 6. Pak Ketut sebenarnya ingin ada di kisaran angka berapa sih? Nah, sebagai seorang guru, saya ingin gitu ya, naik level tentunya. Artinya dari kemampuan yang ada, tentu saya ingin minimal saya ada di kisaran angka 8. Dan pencapaian di angka 8 itu pun menurut saya sudah sangat baik, Bu Nyoman. Jadi Pak Ketut dari level 6 mau ke angka 8. Nah, Yeah. kalau mau ke angka 8 itu apa yang Pak Ketut bisa lakukan untuk bisa sampai di angka 8 itu? Nah, di sini saya tentu harus bekerja keras, Bu Nyoman, karena naik 2 level itu jangankan naik 2 level ya, naik 1 level pun mungkin merupakan satu tantangan tersendiri buat saya. Di sini mungkin saya perlu lebih banyak belajar lagi, melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi diri sehingga saya bisa menjadi guru yang mempunyai kompetensi yang lebih baik, kemudian mempunyai kemampuan dalam menginovasi pembelajaran. Pada intinya adalah menjadi guru yang inovatif, begitu Bu Nyoman. Oke, Pak Ketut ingin menjadi guru yang inovatif. Menurut Pak Ketut, guru inovatif seperti apa yang diinginkan oleh murid-murid Pak Ketut sekarang ini, sehingga nantinya mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mereka tidak mengganggu jalan kegiatan pembelajaran lagi. Nah, menurut pandangan saya tentang guru yang inovatif itu adalah
guru yang mampu mengkreasikan pengajaran dengan mencoba berbagai hal yang baru, kemudian guru yang menggunakan model atau media pembelajaran yang bervariasi untuk kepentingan pembelajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan untuk merespon serta untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Itu Bu Nyoman yang menjadi pandangan saya tentang guru inovatif. Guru inovatif, guru yang menggunakan model atau media pembelajaran yang bervariasi. Nah, apa yang Pak Ketut lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini saya berencana dan melakukan pertama bekerja sama dengan guru lain dan belajar bagaimana merancang pembelajaran yang menarik dan inovatif sehingga semua siswa terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini berarti saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berkolaborasi dengan murid. Dalam hal kolaborasi dengan rekan sejawat, tentu saya menginginkan pembelajaran itu bukan hanya saja saya yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian pelajaran KSE. Saya berharap semua guru dapat menerapkan itu secara bersama-sama, sehingga permasalahan yang saya hadapi di mana murid yang mengganggu pembelajaran itu, kalau semua guru sudah terlibat di dalam kegiatan ini, saya berharap nantinya hal-hal yang terjadi itu bisa kita kurangi. Bahkan kalau bisa hal tersebut tidak terjadi lagi. Kemudian dalam kolaborasi dengan murid, tentu saya ingin mengajarkan kompetensi sosial dan emosional kepada murid, di mana dalam hal ini mungkin saya perlu menerapkan teknik stop untuk mengajarkan murid bagaimana mengelola emosi dan bagaimana mengelola perasaan mereka supaya emosi dan perasaan mereka tetap terjaga dan fokus selama pembelajaran sehingga tidak melakukan hal-hal lain di luar kegiatan inti pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu, benar. Dari yang ingin Pak Ketut lakukan, ada penerapan KSE, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berkolaborasi dengan murid. Kapan kira-kira itu bisa Pak Ketut lakukan? Baik, Bu Nyoman. Saya sudah menyusun modul ajar, kemudian hal ini akan saya laksanakan Kamis minggu depan, karena kebetulan Kamis pekan depan di jam 5, 6, dan 7 saya mendapat mengajar di kelas 9A, berarti pada kesempatan itu saya akan mulai menerapkan apa yang menjadi rencana saya yang sudah saya sampaikan tadi. Tentu saya tidak bisa bekerja sendiri untuk menuju ke hari Kamis tersebut. Tentu di dalam perjalanannya sebelumnya saya harus berkolaborasi seperti yang saya sampaikan tadi dengan rekan-rekan sejawat, seperti dengan wali kelas, kemudian mungkin juga dengan guru BK, sehingga pada pelaksanaannya nanti apa yang sudah saya rencanakan dengan matang bisa saya implementasikan dengan baik. Wah, kita sudah ada di ujung sesi ya. Apa yang Pak Ketut dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Nah, hari ini dari hasil percakapan dan obrolan saya dengan Bu Nyoman ini, saya mungkin sudah menemukan sebuah solusi mungkin yang tepat ya, bagaimana cara saya mengatasi masalah siswa-siswa yang mengganggu proses pembelajaran. Dalam hal ini, tadi saya sudah sampaikan melalui kegiatan kolaborasi dengan guru, karena rekan guru yang lain atau rekan sejawat pasti saya butuh bantuan mereka. Kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penerapan KSE, itu
yang saya dapatkan, mungkin yang bisa saya terapkan mulai minggu depan, sehingga hal-hal yang mengganggu selama ini bisa saya kurangi dan bisa saya hilangkan. Dan saya akan berkomitmen gitu Bu, teman ya, artinya berkomitmen terhadap apa yang saya lakukan ini, dan saya akan terus belajar untuk menjadi guru yang inovatif, guru yang bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga anak-anak dalam pembelajaran itu fokusnya hanya belajar di kelas, tidak terganggu atau tidak melakukan hal-hal lain yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran. Luar biasa sekali Pak Ketut. Pak Ketut sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Ketut hadapi dalam pembelajaran di kelas. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya, saya ingin melihat perkembangan yang sudah Pak Ketut lakukan di kelas terkait bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah di kelas. Terima kasih Bu Nyoman percakapan dan obrolannya pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Nyoman. Sama-sama Pak Ketut, terima kasih kembali. Oke, sudah. Sekarang kita ke refleksi Pak ya. Harus melakukan percakapan ya? Refleksinya. Ya. Apa mengisi gitu Kurang. sebentar? Kan menulis. Kita mengisi refleksi ya. Ya, Kita mengisi refleksi. Bukan percakapan Bu ya? Bukan. Ya. Refleksinya sudah ada. Bukannya pakai yang kemarin itu ya, kita isi sama gininya, formatnya. Ya betul. Formatnya. Betul. Ya. Betul Bu Sumaryati. Gunakan yang kemarin. Sebentar kita akan bahas di main room ini gitu. Tapi untuk kegiatan 10 menit ke depannya, silakan Bapak Ibu membahas mengenai lembar refleksi. Dilengkapi dulu, masing-masing boleh buat. Nanti kita akan menyampaikan di main room. Ya, oke. Silahkan berefleksi. Berarti kita buat dulu Bu Nyoman ya? Kita buat dari hasil yang tadi ke refleksi. Bapak kan sudah punya formatnya. Coba saya cari dulu ya. Sudah sih waktu ini saya download, mungkin saya copy aja yang itu. Ya. Siap. Ini kelihatan mana?
Hai. Keluar dari sana.